Bisnis fashion di 2025 gimana nih? Oke atau enggak? Apalagi kemarin lebaran, kalian ada peningkatan atau justru penurunan atau stagnan? Nah, video ini pas banget buat kalian gitu ya yang bergelut di bidang bisnis fashion gitu ya. Atau kalian yang mau mulai bisnis fashion, wajib banget tonton video ini sampai selesai. Tetapi sebelum aku membahas lebih jauh tentang potensi pasar 2025 tentang bisnis fashion gitu ya, jangan lupa di subscribe dulu, di like dulu, dan di komen-komen dan share juga gitu. Oke, langsung aja nih, langsung ke pokok permasalahan atau materinya gitu ya. Bisnis fashion. Kalau ini aku cerita dulu gitu ya. Yang terjadi di dalam bisnis fashion tempatku otomatis gitu ya, di hijab nih, khususnya spesialnya itu tahun lebaran tahun ini gitu ya 2025, untuk penjualannya, trafficnya jauh lebih turun dibandingin di tahun 2024. Bahkan kalau kita bandingkan dengan bulan Agustus September kemarin yang bukan high season gitu ya, maksudnya itu lumayan sangat drastis sekali gitu ya. Kalau dulu gitu ya di awal-awal puasa gitu ya sudah banyak sudah terjadi lonjakan yang namanya traffic, penjualan dan sebagainya. Tapi tahun ini tuh bener-bener sepi banget. Yang menurutku tuh kayak waduh, kemana nih orang-orang? Ada yang merasakannya. Nah, ini jadi pertimbangan juga buat kalian mau bisnis fashion gitu ya. Oke, close di situ. Apa penyebabnya gitu ya? Kita telisik dan analisa apa penyebabnya. Dengan belakangan ini yang terjadi banyak sekali PHK, ya kan, badai PHK-nya luar biasa gitu ya. Mulai dari Sritek, mulai dari kemarin Yihong dan sebagainya. Why gitu ya. Itu tentunya menyebabkan daya beli seseorang itu menurun gitu ya. Ketika daya beli seseorang menurun, otomatis gitu ya belanjanya mereka juga menurun. Nah, ini salah satunya yang membuat bisnis fashion itu agak sedikit sepi gitu. Orang tidak akan berpikir ya mau beli gimana, orang terjadi PHK gitu ya. Belum tentu pesangon juga dikasih ya kan. Terus apa gitu ya, ya nggak ada uang untuk beli gitu ya, daya belinya benar-benar nggak ada. Terus bagaimana gitu ya. Nah, selanjutnya apa lagi faktornya gitu ya. Yang kedua adalah pergeseran pasar. Pergeseran pasar ini orang-orang yang middle up gitu ya. Karena middle-nya ini, karena tadi daya belinya berkurang gitu ya, uangnya yang masuk berkurang, akhirnya yang middle ini jadi low gitu ya. Orang-orang yang di tengah-tengah ini menjadi turun ke bawah gitu ya. Ketika karena ya itu tadi nggak ada pendapatan, otomatis mereka sudah tidak berpikir lagi untuk membeli sebuah baju gitu. Mereka lebih memikirkan untuk bagaimana tetap survive dengan makan. Jadi bahan pokok gitu ya, makanan pokok yang mereka usahakan untuk tetap bisa dibeli. Bahkan gitu ya, fenomena sekarang juga adalah orang-orang untuk bahan makanan ini juga bergeser gitu ya. Yang biasanya mungkin pakai merek A jadi pakai merek B. Begitu juga dengan fashion, yang biasanya pakai merek A mereka bisa pakai dengan merek B. Kalaupun tidak urgent, mereka bahkan tidak akan membeli gitu ya, karena memang daya belinya berkurang tadi. Yang terakhir adalah tekanan regulasi, dengan beberapa banyak sekali gitu ya regulasi-regulasi dan pemerintahan yang baru dan sebagainya gitu. Cuman memang aku tidak akan membahas bagaimana tekanan regulasi ini karena itu di luar ibaratnya itu adalah di luar hal yang bisa kita ubah gitu ya, karena itu kan di dalam pemerintahan. Apa sih kenapa kok bisa gitu ya, ya mungkin dari perizinannya, terus dari bahan bakunya gitu ya, misalnya kita bahan bakunya impor dan sebagainya gitu ya, pasti otomatis akan terdampak. Ketika terdampak otomatis jadi agak susah nih untuk bersaing harganya gitu, sedangkan harga yang ada juga meskipun murah gitu ya, daya beli orang juga sudah tidak ada, atau bahkan gimana ya kalau ngomongin daya beli ini gitu, dari yang misalnya di PHK, dari yang misalnya pendapatan 5 jadi 0 gitu ya, itu juga sangat berpengaruh gitu teman-teman. Jadi ini buat teman-teman yang mau bisnis fashion gitu ya, baru mau mulai bisnis fashion gitu, saran aku gitu ya, kalian bener-bener rencanakan secara matang gitu ya, dan ambillah gitu ya bisnis fashion yang resikonya tidak terlalu besar, karena memang di 2025 ini kalau kita ngelihat masa pasarnya dan sebagainya gitu ya,
kalau kalian tidak memiliki sesuatu yang unik dengan harga yang terjangkau juga, atau kalau memang kalian mau ini juga langsung yang high gitu ya, yang dengan merek high tapi kan untuk brandingnya juga cukup tinggi gitu, kalau kalian mulai bisnis yang high gitu ya, yang bermerek gitu ya. Nah, menurutku ya kalian harus pinter-pinter tuh yang tadi aku bilang, harus unik, mungkin yang bisa, yang urgent, yang benar-benar bisa dipakai, harus dipakai oleh orang gitu ya, karena memang orang kalau bisa menghindar untuk beli sesuatu itu maka dihindari gitu sih teman-teman. Tapi tetap aja gitu, kita harus tetap optimis yang teman-teman yang sudah bergerak di bidang fashion gitu ya. Tidak usah terlalu udah tidak usah terlalu berpikir untuk mencapai target yang tinggi. Menurutku untuk tahun 2025 ini cukup kalian bisa bertahan aja, itu menurutku sudah sangat hebat. Segitu dulu video dari aku. Kalau memang ada mau komen-komen gitu ya, share-share, ataupun kalian mau ngasih masukan, boleh banget komen-komen di bawah gitu, atau kalian mau sharing juga karena kalian juga mau sharing tentang bisnis fashion kalian, boleh banget gitu ya. Bye bye and see you.